warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltek, kembali lagi di obrolan seru, siaran edukatif, ringan dan unik bersama saya Kiki di sini selaku host podcast pada hari ini. Jadi kita podcast pada hari ini seperti biasa di lokasi Perpustakaan Profesor Dr. Makmur MSI di Politeknik Setiawan Makassar. Jadi teman-teman, podcast kita hari ini yaitu episode keempat. Jadi pada saat ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan lulusan terbaik pada tahun 2023. Jadi kita akan mengulik dan membahas seputar lulusan terbaik pada tahun 2023, entah itu trik dan tips sebagai lulusan terbaik. Nah, kita sudah ada kedatangan narasumber kami pada hari ini, ada Pak Dedi dan juga Kak Rizka. Bagaimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga juga penonton yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman, interview part 1 ini kita akan membahas tentang dialog pribadi. Jadi kita akan mengenal lebih dekat para narasumber kita hari ini, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita bisa mulai dari Pak Dedi dulu untuk perkenalan singkatnya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tentunya terima kasih kepada Politeknik Setiawan, khususnya teman-teman dari podcast yang sudah mengundang kami, dan tentu kami sebagai alumni senang bisa kembali di kampus dan bisa sharing tentunya di podcast ini. Saya Dedi Lukman, merupakan angkatan konsentrasi manajemen SDM aparatur program magister tahun 2021 dan baru selesai tahun kemarin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi program magister terapan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Iya, benar, manajemen SDM aparatur. Iya. Kayak bisa ke Kak Rizka untuk pengenalannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan telah diundang pada kesempatan kali ini sebagai narasumber. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara mulai dari tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023 kemarin. Oke, jadi kedua narasumber kita ini berasal dari S1 dan juga S2. Ada sarjana terapan dan magister terapan, ada Pak Dedi dan juga Kak Rizka ya. Ya. Oke, kita ke interview part 1, yaitu tentang, mau tanya nih Pak, kesibukannya sekarang bagaimana? Iya, kesibukan sekarang sehari-hari sebagai seorang ASN di Kementerian Kesehatan yang saat ini ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid, Makassar. Jadi kesehariannya sebagai seorang ASN. ASN? Iya. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid, Makassar. Ya, lokasinya ada di Daya. Bapak bertugas di situ sebagai? Untuk saat ini saya bertugas di tim kerja organisasi dan sumber daya manusia rumah sakit. Iya, sebagai seorang analis SDM aparatur. Kalau buat Kak Rizka kesibukannya? Untuk sekarang ini kesibukannya sebagai petugas pemutahiran data pemilih. Kan sekarang akan menjelang namanya pilkada ya, pilkada. Jadi saya sebagai petugas sebagai itu. Petugas pemilu ya kan? Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, ini khusus buat Kak Rizka. Oke, bisa nggak ceritakan pengalaman atau kesannya saat memulai perkuliahan atau masa PMB? Dan kenapa sih Kak Rizka pilih Politeknik Setiawan Makassar untuk perkuliahannya di S1? Terkait mengenai pengalaman saya selama berkuliah 4 tahun di Politeknik Setiawan ini, kesannya sangat senang, baik, seru juga, mulai dari awal perkuliahan sampai selesai ya kan. Dan untuk mengenang waktu masa orientasi pengenalan sekolah itu ada banyak kegiatan yang dilakukan ya kan, selama 1 minggu kalau tidak salah itu, 1 minggu ya. Ada berbagai banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu dari kegiatan sosial seperti kerja bakti begitu, terus ada di dalam lingkungan kampus juga ya kan, kita diperkenalkan bagaimana lingkungan kampus yang ada, terus perkenalan games ya, terus ada juga berbagai macam games ya kan, ya asik gitu. Terus setelah itu masa awal-awal kuliah juga seru juga karena kita ketemu dengan banyak teman kan dari berbagai daerah gitu ya. Terus kenapa nih Kak memilih dan tertarik di Politeknik Setiawan Makassar, daftar di Politeknik Setiawan Makassar?
kenapa saya tertarik daftar di Politeknik Sekalian ini sebenarnya awalnya saya tidak tahu juga ada kampus ya kan yang namanya Politeknik Es Jalan. Ini juga adalah pilihan ketiga saya. Saya juga direkomendasikan dari teman, katanya ada kampus ya yang namanya Es Jalan di sana, bagus katanya juga, dan dia juga sudah perguruan tinggi negeri kan ya. Jadi saya coba daftar di sini dan alhamdulillah lulus di sini. Memang pilihan pertamanya APN. Kalau pilihan pertama APN memang iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ke Pak Dedi. Nah, sebelum melanjutkan jenjang S2, kita melewati jenjang S1 dulu ya Pak. Jenjang S1-nya itu gimana Pak? Terus Bapak kenapa pilih Politeknik Sekalian Makassar untuk melanjutkan jenjang S2-nya? Baik, jadi memang jenjang pendidikan S1 saya itu dari salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu yang sekarang dikenal sebagai Universitas Panglima Galatun. Ya, kebetulan saya berasal memang dari asli sana dan melanjutkan kuliah S1 saya di sana pada saat itu dengan jurusan S1 Administrasi Negara. Jadi ya setelah selesai dari bangku perkuliahan S1, kemudian melanjutkan karir di Makassar sini sebagai seorang ASN pada tahun 2014 ketika lulus sebagai seorang ASN di Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian kenapa memilih Politeknik Setialan untuk melanjutkan pendidikan saya di program magister, itu sebenarnya ada banyak histori sebenarnya. Selain dari referensi dari teman-teman kantor juga yang cukup banyak teman-teman di kantor kami itu dari rumah sakit itu merupakan alumni dari Politeknik Setialan. Di samping memang reputasi yang kami pelajari berdasarkan yang kami pelajari sebelum memilih Politeknik Setialan itu memang Setialan ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Makassar yang tentunya sangat cocok bagi kami seorang ASN untuk meningkatkan kompetensi kami, khususnya kami sebagai seorang ASN yang bertugas di bidang manajemen SDM. Jadi itulah sebenarnya menjadi alasan kami dari awal sehingga memilih Politeknik Setialan. Di samping itu karena memang Politeknik Setialan itu merupakan salah satu kampus yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga alhamdulillah kami dari Kementerian Kesehatan melalui program tugas belajar akhirnya bisa memilih Politeknik Setialan sebagai pilihan kami. Jadi seperti itu sebenarnya di awal perkuliahan dan kenapa alasan saya sebagai seorang ASN memilih kuliah di Politeknik Setialan Makassar. Jadi ada juga beberapa alumni yang pernah berkuliah di sini. Cukup banyak dari teman-teman kami, tapi teman-teman kami kebanyakan dari konsentrasi administrasi kesehatan. Nah, jadi memang basicnya yang kesehatan bisa melanjutkan ke sini. Cuman kebetulan karena saya basicnya non kesehatan dan kebetulan di sini ada konsentrasi manajemen SDM aparatur, jadi itulah yang paling cocok dan relevan dengan profesi saat ini ya. Jadi itu ya teman-teman kesan dan juga kenapa pilih Politeknik Sekalian Makassar, mulai dari rekomendasi dan juga alumni yang banyak di sini. Jadi teman-teman yang bingung mau kuliah di mana bisa kuliah di Politeknik Sekalian Makassar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak seputar lulusan terbaik. Oke. Saya mau bertanya ke Kariska dulu. Jadi apa motivasi terbesar kakak untuk mencapai prestasi lulusan terbaik di Politeknik Sekalian Makassar? Untuk motivasi sebenarnya awalnya saya tidak terlalu tidak nyangka kan bisa dapat predikat sebagai lulusan terbaik. Saya cuma kayak mikir bagaimana saya bisa lulus tepat waktu ya kan, dengan ya minimal bisa lulus dengan baik lah begitu. Dan kalau untuk menjadi wisudawan terbaik itu mungkin awal-awal perkuliahan belum saya pikirkan, dan mungkin di terakhir-terakhir itu kayaknya bisa deh raih wisudawan terbaik ya kan ya. Itu di semester berapa tuh kak mikir bilang kayaknya ini bisa mencapai lulusan terbaik? Mungkin di semester akhir kayak semester 6 ya gitu, mendekati perskripsian ya.
Jadi berusaha untuk memperbaiki pembelajarannya, pendidikannya ya. Iya. Oke. Kalau untuk Pak Dedi, motivasinya apa? Kalau motivasi sih sebenarnya karena memang sejak awal perkuliahan saya secara pribadi itu sama sekali nggak ada target mau harus ini harus itu karena memang kami sebagai seorang ASN ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi ya, jadi memang dari sejak awal itu ya ngikutin perkuliahan seperti biasa, ngerjain tugas dan bisa tentunya selesai tepat waktu yaitu 2 tahun. Karena di samping status saya pada saat itu sebagai seorang peserta tugas belajar dari Kementerian Kesehatan, sehingga ada konsekuensi waktu ataupun batas waktu yang harus saya penuhi sebagai seorang ASN tugas belajar harus selesai tepat waktu yaitu 2 tahun. Sehingga itulah sebenarnya yang menjadi tanggung jawab secara moral saya sebagai seorang ASN untuk selesai tepat waktu. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi motivasi. Tapi kalau untuk menjadi wisudawan terbaik itu merupakan sebuah bonus bagi kami sebenarnya. Jadi ya. Jadi motivasinya itu tepat waktu ya, terus pembelajarannya lebih giat lagi. Iya. Ya. Oke, teman-teman itu tips ya, beberapa tips buat jadi lulusan terbaik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bagaimana kakak mengatur jadwal belajar dan juga kegiatan luar ataukah kegiatan-kegiatan lain? Semula dari Pak Didi. Ya, kalau ngatur waktu sih alhamdulillah karena status saya tadi sebagai seorang tugas belajar yang tentunya ditugaskan secara full untuk perkuliahan. Jadi selama perkuliahan itu tugas-tugas kantor itu kami dibebaskan, sehingga memang punya waktu full atau punya waktu penuh untuk fokus untuk belajar. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi sebuah keuntungan bagi kami seorang peserta tugas belajar di Kementerian Kesehatan. Kita bisa fokus melakukan pembelajaran tanpa harus memikirkan pekerjaan kantor lagi. Jadi selama 2 tahun itu Pak fokus ke pembelajaran. Iya, benar. Jadi lebih kayak vakum ke pekerjaannya dulu begitu. Iya, benar. Jadi memang selama 2 tahun full fokus sebagai peserta tugas belajar. Memang difokuskan untuk pembelajaran. Iya, pembelajaran. Untuk Kariska bagaimana untuk pembagian waktunya, Kak? Untuk pembagian waktu, saya tuh kan tidak mengambil kegiatan lain di dalam kampus juga. Kalau di luar kampus ada juga sih kegiatan, tapi ya namanya freelance ya kan, kerjaan di rumah. Jadi masih bisa lah bagi waktu antara kuliah dengan freelance itu. Terkait mengenai perkuliahan, saya bisa bagi waktu saya dengan mengutamakan dulu ya tugas-tugas kuliah di kampus. Setelah itu mengerjakan tugas yang lain yang di luar dari kampus. Ya, saya juga buat semacam list ya, jadwal to-do list untuk memprioritaskan yang mana duluan yang perlu, yang sangat urgent untuk dikerjakan. Jadi Kak Kariska ini nggak join organisasi waktu di kampus? Iya, nggak join organisasi. Kalau istilahnya anak-anak sekarang kupu-kupu, Kak? Iya. Kuliah pulang. Iya. Oke. Jadi teman-teman kalian bisa buat to-do list untuk mengatur waktunya. Kalau semisal ada yang difokusi yang lain untuk proses pembelajarannya lebih baik lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah dan bagaimana kakak mengatasi? Untuk mengenai tantangan itu selama perkuliahan, mungkin pada saat pengerjaan tugas yang namanya itu kayak penelitian yang turun ke lapangan ya, itu kan prosesnya agak cukup panjang ya kan, belum lagi bersurat. Iya, mulai dari awal persuratan, terus ngirim surat ke tempat lokasi penelitian, terus belum lagi nunggu konfirmasi apakah bisa melakukan penelitian di sana atau tidak. Terus habis penelitian, terus ada namanya kan dibuat laporan. Nah ya, laporan. Setelah buat laporan kan pasti biasanya ada yang direvisi, yang mungkin diperbaiki dari masukan dari dosen ya kan. Terus setelah membuat laporan pasti kita disuruh presentasi.
Ya, membuat PPT. iya, ada kayak gitu. Jadi menurut saya itu yang cukup menantang ya, karena kita di lapangan itu kayak seperti diuji keberanian kita, berani untuk berbicara atau bagaimana kan, ya Turun kayak lapangan iya juga waktu kan. gitu. Kayaknya mungkin dari S1 juga ini tantangannya ya Kak, karena biasa kita Iya. ambil surat terus kasih masuk di kantor, tunggu Iya. ACC lagi dari kantor Iya. lokusnya, tapi sudah deadline. Itu kita berpikir Iya. keras buat pindah lokus Pak Iya. biasanya. Kalau untuk Bapak bagaimana tantangan terbesarnya Ya, dalam kalau tantangan terbesar sih sebenarnya kami tidak menganggap itu sebagai sebuah tantangan terbesar, tapi lebih ke tanggung jawab ya sebagai seorang mahasiswa. Karena kami khususnya kami di kelas MSDMA pada saat kemarin itu kan kebetulan pada saat pandemi. Ya, jadi memang full 1 semester kemarin itu merupakan pembelajaran daring. Jadi memang itu mungkin yang pertama ada ya kesulitan ataupun kendala, tapi alhamdulillah teman-teman semua di kelas MSDMA khususnya itu dan juga manajemen pembangunan itu bisa bekerja sama memanfaatkan berbagai media sosial untuk berkomunikasi. Sebenarnya kesulitannya untuk mencari waktu untuk bisa berdiskusi, karena kan kebanyakan tugas-tugas yang diberikan setiap hari dan setiap minggunya itu adalah tugas kelompok kan. Iya, tugas kelompok, dan memang setiap minggunya itu adalah setiap kelompok dari masing-masing di kelas itu harus melakukan paparan, lalu kemudian diskusi di dalam kelas. Jadi sebenarnya kesulitan kami karena mayoritas teman-teman di MSDMA kemarin dan juga MP itu adalah seorang yang punya profesi dan juga pekerjaan dan dari berbagai macam latar belakang, mulai dari seorang ASN, teman-teman juga ada seorang politisi, militer ada, lalu kemudian ada teman-teman dari swasta juga, bahkan dari organisasi-organisasi masyarakat juga ada teman-teman. Jadi memang untuk menyamakan dan mencari waktu untuk berdiskusi, untuk mengerjakan tugas kelompok itulah yang kemarin yang sering menjadi kendala di kelas kami. Namun itu bisa kami atasi dengan ya memanfaatkan media komunikasi melalui WA group bisa, ataupun dalam waktu tertentu kita melakukan Zoom meeting ya. Jadi itulah salah satu solusi ataupun hal-hal yang kami lakukan pada saat mengalami kesulitan pada saat perkuliahan. Selebihnya alhamdulillah seperti teman-teman lainnya mungkin ya pada saat penyusunan proposal sampai dengan ujian tutup ya. Khususnya bagi saya pribadi itu kemarin karena agak ini juga waktu proposal, karena harus ada perubahan judul, jadi mengharuskan merubah kerangka penelitian, merubah bab 2-nya juga. Jadi itu menjadi tantangan. Ya, untungnya di proposal bukan di hasil ya. Jadi memang itu yang menjadi salah satu kendala secara pribadi bagi saya kemarin pada saat proposal. Jadi memang ada ya, tapi alhamdulillah atas bimbingan dari pembimbing kami dan tentu arahan-arahan dari penguji sebelumnya pada saat ini ya bisa, alhamdulillah. Kalau Kariska bagian proposalnya aman Kak? Alhamdulillah aman sampai sekarang ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih Politeknik Setiawan Makassar mendukung perkembangan akademik dan profesionalisme kakak? Ya, kalau kami sebenarnya apa yang kami peroleh di selama perkuliahan, khususnya di konsentrasi manajemen SDM aparatur itu sangat relevan dan sangat cocok dengan yang kami implementasikan di instansi kami. Khususnya karena kami sebagai seorang ASN yang di bidang kepegawaian, benar-benar apa yang kami peroleh, yang dipelajari di perkuliahan itu memang adalah kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Jadi selain materi pembelajaran yang up to date dari bapak-bapak dosen, semua diskusi-diskusi yang ada di ruang kelas itu adalah diskusi-diskusi yang bisa menghasilkan solusi untuk kami sebenarnya bisa kami implementasikan di instansi kami. Sehingga itulah sebenarnya yang menjadi salah satu kontribusi apa yang kami dapatkan dari kampus, materi pembelajaran itu bisa kami implementasikan dengan baik di instansi tempat kami bekerja.
seperti itu. Jadi Politeknik Islam Makassar ini memberikan apa ya yang Bapak harapkan untuk sangat pemenuhan. relevan materi-materi yang ada di yang diberikan di selama bangku perkuliahan. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah lulus apakah ada perubahan dalam karir? Perubahan dalam karir, saya kalau sampai saat ini kan saya belum kayak mendapatkan pekerjaan yang tetap ya kan, ya. Jadi saya masih berusaha, belum. Tapi kalau dalam kepribadian sendiri sudah ada perubahan lah, maksudnya kan beda kan yang namanya dari pendidikan yang SMA dengan sarjana. Mungkin dari segi pemikiran, terus mengatur waktu kita ya kan, ya beda dengan yang mendapatkan pendidikan di SMA dengan pendidikan yang waktu kuliah. Jadi lebih ke perubahan cara pandang dan berpikir. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri? Iya, sebenarnya secara pribadi tentu keuntungan setelah selesai melanjutkan pendidikan di Politeknik Setialan itu tentu yang pertama adalah harus tidaknya ilmu yang kita peroleh di selama perkuliahan itu bisa membuat kita lebih baik dari sebelumnya secara pribadi. Tapi kalau untuk berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang ASN, bahwa memang peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal itu memang sangat berpengaruh dan tentunya berpengaruh terhadap pola karir kita nanti ke depannya. Nah, saat ini alhamdulillah di Rumah Sakit Tajudin Halid kami diberikan beberapa tugas tambahan setelah masuk kembali setelah menyelesaikan program tugas belajar ini. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya secara pribadi, mulai dari selain tugas pokok kami sebagai seorang di bagian SDM ya. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang memang diberikan oleh pimpinan yang dipercayakan kepada kami setelah menyelesaikan pendidikan di Setialan ini. Jadi itu salah satu benefit ataupun keuntungan lah yang bisa kami peroleh setelah menyelesaikan yang berkaitan dengan pola karir kami sebagai seorang ASN. Jadi ada beberapa perubahan atau benefit setelah berkuliah di Politeknik Islam Makassar. Yeah. Oke Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Q&A Instagram, media sosial. Jadi kita sudah tampung beberapa pertanyaan, mungkin bisa dimulai. Ada pertanyaan dari Kak Widya Permatasari. Tips dan trik menjadi lulusan terbaik. Coba mulai dari Kak Rizka, kita mau tahu nih tips dan trik menjadi lulusan terbaik kira-kira apa nih Kak? Mengenai tips dan trik, sebenarnya kan saya tidak punya motivasi dari awal untuk mengejar yang namanya, untuk meraih namanya predikat wisudawan terbaik. Ya. Tapi kalau untuk tips dan triknya yang saya rasa mungkin bisa diberikan, yang pertama itu seperti bagaimana kita menyusun rencana-rencana kita di awal ya, rencana kita apa ke depannya. Kalau mungkin masih awal-awal semester mungkin mulai bisa menyusun rencananya. Terus setelah itu mungkin bisa membuat jadwalnya, perencanaan yang jadwal seperti memberikan target lah untuk mencapai apa yang diinginkan ya. Terus mungkin tetap berusaha, rajin belajar, rajin ya, terus berusaha, semangat terus, dan mungkin jangan juga ya, tetap semangat, jangan kendor semangatnya Kak Widya ya. Oke, jadi ada beberapa tips, mulai dari perencanaan, list beberapa yang diingin capai, terus tetap berusaha dan jangan juga lupa untuk doa. Itu sangat penting. Kalau untuk Bapak bagaimana? Iya, kalau tips and tricks sih sebenarnya di dalam pekerjaan apapun, apalagi sebagai seorang mahasiswa, yang paling penting yang kami terapkan itu selama perkuliahannya yaitu disiplin. Jadi disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap waktu maupun apapun di dalam perkuliahan yang diberikan ataupun yang ditugaskan itu kita harus disiplin. Dan yang kedua adalah konsisten. Ya, jadi konsisten sampai betul-betul selesai, bisa selesai semuanya.
Sehingga itulah yang sebenarnya menjadi pegangan bagi kami mahasiswa khususnya di program magister kemarin, bahwa konsistensi itu sangat diperlukan sampai dengan selesai perkuliahan. Memang akan ada rasa capek ataupun malas, tapi setiap mengalami hal itu kami selalu berpikiran bahwa ada tanggung jawab yang harus bisa kami selesaikan sebagai seorang ASN tentunya. Jadi seperti itu, sebenarnya ada 2 poin sebenarnya, disiplin dan juga konsisten ya. Jadi itu ya kakak, ada disiplin dan konsisten dalam pembelajaran maupun mengatur waktu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Herdayani. Ini dosen Politeknik Nasional Makassar, Ibu DJ ya, bertanya. Pertanyaannya, kakak mudah nggak dapat kerja setelah lulus? Kalau Pak Dedi udah dapat dari S1. Tadi mungkin perkembangan setelah lulus di bagian SDM ya Pak yang lebih dapat. Iya, tentu di pola karir kami sebagai seorang ASN, bagi yang sudah melanjutkan pendidikan itu berbeda, ada pertimbangan tersendiri dan juga ada keuntungan tersendiri. Jadi mungkin itu nanti benefitnya mungkin. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari KYH 11. Kak, saya lagi di masa tugas akhir yang hektik. Ada tips nggak biar bisa melewati masa-masa sulit tugas akhir? Jadi mungkin lagi tugas akhir Kak, bisa kasih tips nggak biar nggak sulit melewati masa-masa tugas akhir ini? Kalau dari saya sih seperti yang saya bilang tadi, pertama harus menanamkan ke diri masing-masing itu disiplin, dan harus mengingat bahwa ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Jadi dengan cara-cara bahwa kalau misalkan terkait dengan tugas akhir, kalau kami dulu itu lebih memperbanyak tentunya referensi, lebih banyak membaca, lebih banyak mencari referensi, pokoknya ya sesuai dengan judul penelitian kita. Jadi itulah yang membuat kami kemarin di tahap akhir untuk penyelesaian ujian tesis kami itu lebih memperbanyak referensi, membaca segala macam supaya apa yang kita susun, apa yang kita olah nantinya di penelitian kita itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan dan juga tentunya bisa selesai dengan tepat waktu. Jadi perbanyak referensi, tentunya tanamkan ke diri bahwa saya punya tanggung jawab bahwa harus menyelesaikan tugas ini. Jadi harus tetap konsisten ya, terus mencari berbagai referensi. Iya, berbagai referensi. Menyelesaikan. Jadi buat Kak KYH semangat. Kalau buat Kak Rizka bagaimana? Untuk tips dan triknya, mungkin saya juga sudah bilang tadi, mungkin membuat perencanaan, buatkan jadwal-jadwal, mengatur waktunya. Terus tentukan targetnya, misalnya ingin cepat lulus tepat waktu kan, buat targetnya, membuat misalnya kan ini di tahap membuat skripsi kan, mungkin dibuat jadwal-jadwalnya, jadwal yang harus memang sudah ditentukan. Dia harus memang kalau bisa kejar target yang sudah ditentukan supaya memang bisa selesai, bisa mengejar waktu yang sudah dia tentukan. Terus jangan lupa juga perbanyak namanya diskusi ya kan, dengan minta bantuan, minta bantuan kepada dosen pembimbing ataupun juga teman-teman, bagaimana misalnya apa kendala-kendala yang dihadapi. Terus lebih ke diskusi ya Kak? Iya, terbuka diskusi dengan teman-teman, dengan dosen juga, supaya dosen juga tahu, dosen pembimbingnya juga tahu di mana kesulitannya. Terus jangan lupa juga di saat yang panik gitu kan, jangan lupa untuk tetap menjaga keseimbangan antara kesehatannya. Jangan lupa kesehatan fisik dan mentalnya ya kan. Mungkin bisa dibuat berikan waktu untuk diri sendiri juga, meluangkan waktunya untuk istirahat. Jangan karena targetnya dikejar tapi kesehatannya juga tidak dipedulikan. Jadi buat kakak KYH yang mungkin lagi sibuk memperbaiki revisi dari dosen pembimbingnya atau lagi mengejar ACC, kakak tadi tips dari Kak Rizka dan juga Pak Dedi, jangan lupa
kesehatannya dijaga dan juga tetap konsisten ya Pak ya dan Kak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, tetap dari Kaiha juga. Benefit apa yang kakak dapatkan ketika menjadi mahasiswa Politeknik Setialan Makassar? Kira-kira apa ini keuntungan menjadi mahasiswa di Politeknik Setialan Makassar? Ya, tentu kalau berbicara benefit secara langsung, saya rasa bukan ya, mungkin lebih ke benefit secara tidak langsung sebagai seorang ASN tentunya bagi kami, bahwa teman-teman yang melanjutkan pendidikan di Politeknik Setialan itu secara tidak langsung itu dipertimbangkan ataupun teman-teman itu akan mengetahui bahwa kompetensi yang kita miliki itu memang berkualitas. Jadi memang apa yang kita peroleh di kampus yang dari materi pembelajaran segala macam, termasuk dari interaksi kita sebagai seorang mahasiswa dengan Bapak Ibu dosen yang ada di kampus, itu betul-betul bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi kita dalam mengimplementasikan pekerjaan di tempat kerja. Jadi sebenarnya benefit secara tidak langsung itu banyak sekali yang bisa kita peroleh, dan tentunya bermanfaat untuk kita secara pribadi, dan juga tentunya pekerjaan kita di instansi masing-masing. Jadi itu sebenarnya menjadi benefit secara tidak langsung bagi kami seorang ASN yang melanjutkan pendidikan di Politeknik Setialan Makassar. Saya pikir itu. Kalau buat Kariska sebenarnya? Untuk benefit yang didapatkan itu pengetahuannya semakin bisa lebih meningkat. Terus kan juga selama berkuliah juga kan ada namanya yang kayak seminar, terus ada workshop yang diadakan, kan itu sebagai penunjang salah satu meningkatkan pengetahuan kita di luar dari tugas-tugas perkuliahan. Terus ada juga yang namanya kegiatan magang kan, magang, dan itu sebagai salah satu kayak bayangan begitu bagaimana dunia pekerjaan yang sebenarnya begitu. Terus ada juga LSP kayak ujian kompetensi. Di sini juga ada yang namanya LSP, ujian kompetensi ya, menguji kompetensi kita di bidang apa, sesuai dengan jurusan kita. Jadi itu bakal jadi poin plus ya kalau poin plusnya. Mau melanjutkan ke dunia pekerjaan karena sudah bersertifikasi. Iya, sudah bersertifikasi. Jadi ada beberapa benefit yang positif ya dari Politeknik Setialan Makassar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, bisa ke Politeknik Setialan Makassar. Oke, untuk closing statement-nya kakak mungkin bisa kasih beberapa kesimpulan singkat saja untuk penutupan kita. Untuk lulusan. Kalau dari saya sih ingin pesan sama semua generasi muda ya, khususnya mumpung saat ini lagi masa-masa yang betul-betul kita diuntungkan dan bisa mengakses berbagai macam ilmu pengetahuan tentunya, sehingga saya berpesan terus belajar konsisten dalam mengikuti perkuliahan, dan jangan lupa teman-teman harus berkontribusi untuk kita, untuk secara keseluruhan sebagai seorang generasi muda itu, untuk membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan pesan saya khususnya kepada teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan, mungkin baik di jenjang sarjana maupun program magister ya, tentunya Politeknik Setialan sangat cocok untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya, khususnya ASN ataupun teman-teman yang berprofesi di wilayah di Makassar khususnya, dan Sulawesi Selatan secara umum ya. Jadi Politeknik Setialan itu yang sangat cocok untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu pesan. Kita yang dapat memberikan benefit yang baik untuk ASN, untuk magister harapannya. Kalau buat Kariska bagaimana? Tetap semangat, itu saja. Tetap semangat. Untuk jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, kalau bisa laksanakan ya kan, karena semua orang tidak punya kesempatan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana ataupun magister ya. Jadi selagi masih punya kesempatan, tetap gunakan dengan baik ya.
Jadi lebih memperoleh kesempatan ya teman-teman. Oke. Itulah tadi obrolan seru siaran edukatif ringan dan unik bersama para lulusan terbaik tahun 2023. Kami ucapkan banyak terima kasih buat kakak dan bapak, suatu kebanggaannya bagi kami sudah hadir di podcast kita. Jadi buat teman-teman tadi sudah ada beberapa tips dan trik menjadi lulusan terbaik, kiranya bisa dapat memberikan manfaat ya buat teman-teman dan para penonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa jawab di komen buat siapa nanti bakal kita undang di podcasting. See you!